Selamat sore sobat investor dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini kita akan membahas tips ya mengenai dividen investing dengan modal 100 juta. Jadi jika sobat punya dana 100 juta yang free ya untuk diinvestkan daripada di bank untuk deposito ataupun investasi lainnya ya, mungkin bisa tertarik dengan investasi di saham. Siapa tahu nanti suatu saat kita bisa hidup dengan financial freedom ya. Nah, kapan kira-kira kita bisa mencapainya? Mungkin ini ya, bisa kita simak tips berikut ini. Disclaimer seperti biasa, konten ini hanya bersifat umum, pendapat pribadi saya, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Jadi tetap lakukan analisa lebih lanjut ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe. Oke, terima kasih sobat investor. Kali ini tips dari saya untuk mencapai financial freedom ya. Ini keinginan kita semua yang mungkin bercita-cita tidak bekerja lagi ya di suatu perusahaan, tapi bisa menghasilkan uang bahkan dengan tidur ya, kata Pak Lokeng Ong. Tidur pun kita menghasilkan uang karena perusahaan kita yang bekerja. Jadi mungkin Anda dan saya juga bermimpi untuk menggapai financial freedom suatu saat nanti, hidup dari dividen yang kita bangun dari sekarang ya. Ini kita juga berusaha untuk menggapainya. Bagaimana caranya? Salah satunya bisa dicoba dengan tips ini ya, sobat investor semua. Oke, kita langsung fokus ke saham yang memberikan return dividen tertinggi ya. Sobat investor bisa download di idx.co.id, websitenya Bursa Efek Indonesia, dimana di situ pada tab ini ya, anggota bursa dan partisipan, ini bisa dilihat IDX High Div 20 ya. Jadi ada 20 daftar emiten yang memberikan dividen paling tinggi ya. Ini selalu diupdate per 3 bulan. Untuk yang bulan Agustus sudah keluar. Ini kita lihat daftarnya ya, 3 Agustus sampai 2 November. Jadi ada 20 emiten. Ada Adaro, Alfamart ya, Antam, Astra, ini bank semua ini, Hexa, AM Sampurna, IDNF, Indofood, ITMJ, Batubara juga, MPMX, Sin Otomotif, PTBA, TLKM, dan United Tractor. Jadi ini selalu diupdate. Sobat investor bisa tiap 3 bulan mereviewnya ya, mereview kira-kira sahamnya masih on track atau tidak. Nah, ini menariknya saham-saham dari batubara ini menjanjikan untuk dividen yang tinggi ya. Jadi asumsi yang saya gunakan di sini adalah saham yang dipilih pertama kita akan pilih dari modal 100 juta tersebut, mungkin kita akan pilih hanya 3 ya, dengan diversifikasi. Kemudian asumsi kenaikan harga saham, jadi kita akan lihat dari tahun sebelumnya, mungkin dari 2008, atau ada saham yang belum listing di 2028, mungkin kita ambil di tahun-tahun setelahnya. Kemudian persentase membagikan dividen dan manajemen portofolio. Oke, untuk pilihan sahamnya ini saya udah susun ya. Ingat, ini hanya asumsi, tidak selalu ya perusahaan membagikan dividen seperti ini. Jadi sobat investor bisa cek lagi, mungkin perusahaan nanti suatu saat akan mengalami penurunan kinerja ya, laba bersihnya berkurang, profit bersihnya menurun, jadi laba yang dibagikan juga akan turun ya. Nah, ini laba yang dibagikan akan berbanding lurus dengan dividen. Oke, ini kita lihat ya daftar perusahaan yang saya masukkan di sini ada 12. Saya mengeluarkan bank ya di sini ya, hanya perusahaan ini aja. Jadi ada Adaro, ini dia 2 kali memberikan dividen ya di batubara, sekitar Rp482 per tahun ya. Dengan harga ini puncak-puncaknya ya. Jadi pas cumdet itu biasanya
eh, harga batu bara naik tajam ya, jadi saya pakai tetap harga yang di saat itu. Jadi dividen yieldnya masih bagus sih, 15,7%. Ini Alfamart kecil ya, Alfamidi Consumer Good ini Rp24, 0,8. Antam ini 3,9%. Nah, ini Astra, ini multi industri, 2 kali juga membagikan dividen sekitar Rp640. Harga sahamnya kemarin di 6.800, jadi 9,4%. Ini bara multi ya, batu bara, 2 kali juga Rp922 dengan persentase 18%. Nexa ya, alat-alat berat, jadi menjual alat berat ini juga perusahaan bagus dengan dividen yang besar, 799, yieldnya 10,9%. Indofood di Consumer Good 257 atau 3,4%. TMG ini batu bara ya, bagus ini, tapi harganya lumayan tinggi ya, jadi dividennya 10 ribuan atau 25,4%. MPMX ini bergerak di otomotif dengan dividen Rp135, 12,6%. PTBA yang rajin bagi dividen ya tiap tahun, yang harganya selalu naik tinggi di 3.800 kemarin dengan dividen Rp1.000, jadi dividen yieldnya 28%. Telkom ini infrastruktur atau di telekomunikasi ya, ini sekali doang ya, 168 atau 4%. Jadi nanti traktor ini juga multi industri ya, ada penjualan alat berat, ada tambang batu bara, ada kontraktor batu bara, ada investasi juga di nikel dan emas. Ini harganya dengan 31.000 kemarin, dividennya Rp7.000 atau 22,5%. Jadi kita akan diversifikasi ya, pilih salah satu emiten batubara yang sobat investor suka ya, dari Adaro, ITMG, PTBA atau UNTR. Kita akan coba di PTBA ya, karena saham batubara itu yieldnya besar. Kita akan pilih batubara nih, yieldnya 28%, tapi saya akan menggunakan asumsi 12% karena di 3 tahun terakhirnya, apalagi di tahun 2019-2020 kan kecil ya, menurun. Besar gedenya kemarin memang tahun 2022. Kita ambil di rata-rata 12%. MPMX ini sekarang 12,6%. Tahun-tahun sebelumnya juga tinggi ya, 13%, pernah 20%, bahkan pernah. Jadi kita tetap ambil di 12%. Jadi kita tetap ambil asumsi yang konservatif ya. Astra ini dari 9% kita asumsikan di 4% saja karena tahun-tahun sebelumnya rendah. Kita lihat pertumbuhan harga saham ya, CAGR-nya. PTBA ini dari 2008 ke 2022 ini naik 1,7%. Jadi kita akan ambil kenaikan tiap tahun di 1,7%. Astra kenaikannya 6,2%, MPMX 4,9%, Indofood 5,1%, Telkom 5,1%. Jadi Indofood dan Telkom ini nanti ya kita akan beli setelah kita sudah mempunyai dana lebih dari 500 juta. Nah, ini diversifikasi kita pakai asumsinya PTBA, Astra dan juga MPMX dengan rasio 40-30-30. Terus selanjutnya juga kita dividennya nggak kita ambil ya, jadi dividennya akan kita akumulasikan untuk nambah muatan. Jadi tiap tahun kita beli, atau ada yang setahun 2 kali kita buat nambah muatan lagi ya di saham itu. Jadi ketika PTBA bagi dividen, kita belikan juga ke PTBA. Terus MPMX bagi dividen, kita belikan MPMX. Astra bagi dividen, kita belikan Astra juga. Setelah saldo 500 juta atau 1M, kita bisa diversifikasi nambah INDF atau Telkom. Dengan rasionya nanti kita sampaikan ya. Terus juga sobat investor perlu ketahui bahwa pastikan dana darurat dan kebutuhan sehari-hari sudah ada ya. Jadi sobat investor sudah menyiapkan dana darurat, ada di video saya sebelumnya bagaimana kita menabung dengan menyiapkan dana darurat kita minimal 6 bulan gaji ya, minimal. Jadi ketika market crash kita tetap bisa makan, ataupun dana sekolah dan dana kesehatan kita. Jadi tidak mengganggu portofolio. Ketika itu kita bisa menjual tetap di harga yang tinggi ya, bukan saatnya kita menjual dengan harga rendah saat kita butuh uang. Ini kita bisa sampaikan bahwa kita bisa fokus dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari tanpa harus mengecekkan harga saham tiap saat. Jadi sobat investor sudah nyaman dengan saham ini, udah aman. Jadi sobat investor gak perlu cek rutin ya, mungkin 3 bulan sekali saat laporan keuangan rilis bolehlah. Sekali
sekalian lihat daftar high dividend yang baru. Tapi tetap bersiap jika ada resesi atau market crash. Nah, contoh kayak kemarin ya, saat pandemi, jadi sobat investor bisa keluar duluan saat IHSG masih di atas. Nanti simpan dulu dananya, ketika sudah di bawah, IHSG di bawah, sobat bisa beli lagi dan nanti akan untungnya berlipat-lipat ya, saat itu bisa lebih cepat lagi. Tapi kalaupun tidak sempat keluar, sobat investor nggak sempat cek-cek lagi, dibiarin aja gitu, seharusnya tidak masalah ya, karena kita lihat dari histori IHSG 2 tahun setelah pandemi balik lagi ya, rebound lagi. Kalau ada resesi per 3 tahun biasanya ya, resesi ada koreksi dari IHSG, biasanya hitungan berapa bulan sudah rebound lagi. Jadi sebenarnya tidak terlalu masalahnya, kita kehilangan kesempatan aja untuk bisa membeli di harga bawah. Nah, ini hasil perhitungannya ya. Jadi kita lihat di sini kita punya saham MPMX yang warna pink ini, Astra yang warna orange, dari hijau ini PTBA. Jadi ini jumlah dananya ya 30 juta, 40 juta, jadi jumlahnya 100 juta dana awalnya. Nah, ini kita nggak pakai top up ya, kita biarin aja gitu, dengan asumsi tadi kenaikan harga kayak PTBA 1,7% dan return dividennya sekitar 12%, maka akan jadi 45 juta setahun ya. Nah, ini kita biarin aja, dividennya kita belikan lagi gitu ya, kita belikan lagi, terus kita tambah muatan. Ini kira-kira akan tercapai 1 miliar nanti di tahun ke-17 atau 2040. Ini 1 miliar ya. Sobat investor bisa berpikir kira-kira 1 miliar sudah bisa financial freedom atau belum. Jadi bisa, kalau saya sih belum ya, karena apalagi inflasi 17 tahun ke depan pastinya harga barang udah naik semua. Ini pertumbuhannya kira-kira 14,7% ya, kalau kita lihat di sini pertumbuhannya cukup optimis sebenarnya. Jadi ini dengan asumsi kita ini 14,7% sebenarnya kalau boleh saya bilang ketinggian ya, mungkin mau diturunkan lagi atau dengan asumsi segini terserah, karena kita tadi sudah pakai buffer ya dengan dividen yang ada, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Jelas dari historinya seperti ini, perusahaan membagikan dividen. Asumsi kedua, ini opsi dengan top up. Jadi sobat investor yang masih bekerja, tentunya masih bekerja ya, masih muda juga, mungkin umur 25, 30 ya, dengan gaji yang ada masih menyisihkan per bulan 2,5 juta, jadi setahun 30 juta ya. 2,5 juta itu setorkan ke RDN mungkin nggak harus tiap bulan ya, atau langsung tiap bulan nggak apa-apa. Nanti dibelikan saham ketika harga lagi turun, lagi koreksi ya, lagi koreksi mungkin 4 bulan sekali atau setahun sekali, terserah. Ini nanti ketika kira-kira harganya bagus, beli aja, jadi nggak harus menjual. Itu kita bisa nambahkan lagi ke 3 saham tersebut. Jadi dengan asumsi ini sobat investor akan lebih cepat ya untuk mencapai 1 miliar. Tadinya di tahun ke-17, sekarang di tahun ke-11 ya, 2034 sudah 1 miliar. Dan gaji pun biasanya naik tiap tahun ya, dengan kenaikan gaji kita tetap menyetorkan dengan jumlah yang sama, 2,5 juta per bulan. Dengan hidup sederhana saya rasa bisa ya kita mencapainya. Kalau mau lebih cepat lagi, nanti ketika gajinya mungkin di tahun keberapa udah cukup gede dan kehidupan kita tetap sama ya, dengan pengeluarannya sama, tentunya kita bisa menyetorkan mungkin 2 kali lipat ya. Ini opsi kedua dengan 5 juta per bulan atau setahunnya 60 juta, sama kayak tadi ya. Jadi sobat investor lebih concern untuk menambah terus ya muatan ya, tiap harga turun beli. Sudah terkumpul dana di RDN, tunggu harga turun beli, seperti itu terus. Nah, ini lebih cepat. Jadi tahun ke-8 2031 ini sudah dalam bentuk 1 miliar. Nah, gaji seperti biasa tadi tiap tahun naik, jadi tetap bisa ditambahkan semua. Nah, ini saya rasa 1 miliar belum bisa mencapai financial freedom. Kalau menurut saya kita harus ke angkat di 3M paling tidak ya, karena dengan 3M itu asumsi kalau kita turunkan ke 10% per bulan ya,
dividen atau return yang kita dapat, kita berarti setahun 300 juta. 300 juta itu per bulannya kan sekitar berapa ya, 25 ya berarti ya, 25 atau hampir 30 juta lah, 25 juta. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, walaupun nanti di tahun segitu 25 juta mungkin ya tidak bisa menyisakan banyak ya, kita tidak tahu seperti apa. Jadi ini asumsinya dengan 1 miliar itu kita teruskan ya, 1 miliar tadi 8 tahun kita teruskan 2031, kita tambah terus 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Nah, ini akan mencapai 3 miliar di tahun 2038 ya, atau 15 tahun dari sekarang. Jadi kita sudah menambahkan saham, ini ada yang biru ya, Telkom, Indofood. Nah, ini kalau 1 miliar tadi kita rasiokan ya, ini dengan Telkom 10%, Indofood 10%, NPMX kita turunkan ke 25, AC juga 25, PTBA 30. Nah, jadi asumsi ini dengan kenaikan Telkom tadi di 5,1%, Indofood juga 5,1%, dengan dividen 4%, maka tiap tahun kenaikannya seperti ini. Ini asumsi ketika harga naik ya, harga terus naik, dan harusnya naik. Kalau ketika harga perusahaannya udah tidak bagus lagi, sobat investor udah tinggal jual, ganti perusahaan yang lain. Oke, terus jadi ketika kita sudah saldo kita di 2038 itu sudah 3M, ini dividennya setahun kita harapkan bisa 200 sampai 350 juta ya. Dan saya rasa itu cukup untuk biaya kita setahun. Bahkan mungkin kita bisa menyisihkan lagi, kita tabung buat investasi tempat lain. Jadi saham bagi saya mungkin cukup di 3M, kita bisa alokasikan ke investasi yang lain atau untuk ditabung. Jadi sobat investor, kesimpulan dari saya, asumsi ini memang menggunakan daftar dividen yang ada ya, high dividend. Jadi kita harus cek tiap 3 bulan, kita juga cek perusahaannya masih bagus atau tidak, masih layak atau tidak untuk kita berinvestasi, karena setiap tahun investasi kita akan semakin besar dan resiko pasti akan semakin besar. Jadi kita harus cek lagi perusahaan kita, jika memang sudah tidak layak lagi kita jual, dananya kita pindah ke instrumen yang lain atau perusahaan yang lain, emiten yang lain. Jadi ini resiko yang ada, tetap walaupun santai tetap harus dicek ya, paling tidak 3 bulan sekali. Oke, terus memilih saham yang high dividend, lakukan top up secara berkala, itu tips dari saya. Akumulasi dividen untuk menambah muatan tiap berapa bulan sekali ya, tiap harganya bagus. Saat market crash, sobat investor dengar infonya dan mengalaminya, bisa keluar di saat harga masih bagus dan nanti beli lagi di saat harga lagi di bawah. Itu cuannya besar sekali. Namun sobat investor juga harus pastikan keuangan harian aman, dana darurat aman, dana pendidikan anak aman, dan dana kesehatan keluarga juga aman. Jadi tidak akan mengganggu portofolio sobat investor semua. Oke, itu saja dari saya tipsnya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.